China sedang membangun dan memperluas arsenal nuklirnya dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Pernyataan tegas dari Michael Elleman, seorang analis nuklir senior di International Institute for Strategic Studies. Di masa lalu, bayang-bayang kehancuran dunia pernah membayangi umat manusia ketika dua raksasa adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, membangun persenjataan nuklir hingga mencapai titik klimaks yang paling mengerikan. Di era Perang Dingin, mereka memegang status sebagai raksasa hulu ledak dengan arsenal yang jauh melampaui negara manapun di muka bumi. Amerika diketahui pernah memiliki sekitar 31.255 hulu ledak nuklir pada tahun 1967, sementara Uni Soviet mencapai puncaknya dengan sekitar 40.000 hulu ledak pada tahun 1986. Namun demikian, akumulasi sebesar itu menciptakan ketakutan global akan kemungkinan perang nuklir total yang dikenal dengan konsep mutually assured destruction, di mana perang nuklir tidak akan dimenangkan oleh siapapun, melainkan hanya berakhir dengan kehancuran total alias kiamat. Ketika tembok Berlin runtuh dan Uni Soviet kolaps, dunia pun bernapas lega. Dua negara yang saling bermusuhan ini mulai menutup gudang mautnya. Banyak persenjataan nuklir yang dibongkar, sebagian dipindahkan ke cadangan non-aktif, sementara ribuan lainnya dimusnahkan sepenuhnya. Amerika mengubur ribuan hulu ledak di gurun Nevada. Rusia menonaktifkan senjata nuklir yang tersisa di negara-negara bekas Uni Soviet seperti Ukraina, Belarus, dan Kazakhstan yang kemudian dipindahkan ke wilayah Rusia pada tahun 1990-an dalam sebuah kerangka yang dikenal dengan Budapest Memorandum. Kini, Amerika Serikat dilaporkan memiliki total sekitar 5.428 hulu ledak, di mana 1.515 diantaranya masih aktif. Sementara itu, Rusia memiliki total sekitar 5.977 hulu ledak, di mana 1.474 diantaranya sedang aktif dan operasional. Pengurangan ini bukanlah demi kebaikan hati serta kedamaian, tetapi lebih karena tiga tekanan brutal, yaitu biaya pemeliharaan yang menghabiskan miliaran dolar per tahun, perjanjian seperti New START yang memaksa mereka mengurangi senjata pemusnah massalnya, dan realitas baru setelah Perang Dingin, di mana ancaman nuklir tak lagi mendominasi peta geopolitik. Ketika dua adidaya itu sibuk mengurangi bom, sebuah transformasi besar justru terjadi di Timur Jauh. China, yang dulu dianggap sebagai pemain nuklir kelas 2, kini menulis ulang aturan permainan dengan kecepatan yang mengguncang Washington dan Moskow. Pada tahun 1975, arsenal China hanya berjumlah 180 hulu ledak, yakni hanya 1/6 dari jumlah Soviet. Bahkan, selama 40 tahun, pertumbuhan hulu ledaknya seperti kura-kura, di mana angka nuklirnya nyaris berhenti di 260 hulu ledak hingga tahun 2015. Kendati demikian, sejak tahun 2016, sesuatu yang radikal terjadi. Menurut Stockholm International Peace Research Institute, China telah menambah hulu ledaknya dengan kecepatan 30 unit per tahun, lebih cepat dari Amerika atau Rusia dalam sejarah modern. Di awal tahun 2025, angkanya diprediksi mencapai 600 hulu ledak, dan di tahun 2030 bisa tembus 1.000 senjata nuklir. Bahkan, analis Federation of American Scientists memperingatkan, jika tren ini berlanjut, China akan memiliki 1.500 hulu ledak aktif di tahun 2035, menggeser Inggris dan Prancis sebagai pemilik arsenal terbesar ketiga di dunia. Ini bukan sekedar angka statistik, ini adalah transformasi strategis yang mengancam keseimbangan kekuatan nuklir yang telah mapan selama 70 tahun. Di gurun Xinjiang dan Gansu, gambar satelit Maxar Technologies mengungkap pemandangan yang menegangkan. Lebih dari 300 silo rudal balistik antar benua sedang dibangun dalam pola geometris yang teratur, seperti jaring laba-laba raksasa yang menunggu mangsa. Setiap silo didesain untuk menampung rudal Dongfeng yang mampu membawa 10 hulu ledak independen sekaligus,
dan menjangkau seluruh daratan Amerika dari posisi aman di pedalaman Cina. Yang lebih mengkhawatirkan, Cina tidak hanya membangun rudal darat. Mereka sedang menciptakan triad nuklir lengkap, yaitu kombinasi darat, laut, dan udara yang selama ini hanya dimiliki Amerika dan Rusia. Di lautan, kapal selam nuklir Type 096 generasi terbaru sedang diuji, dilengkapi rudal Julang 3 dengan jangkauan 12.000 km, cukup untuk menghantam New York dari Samudra Pasifik tanpa harus mendekati pertahanan Amerika. Di udara, pesawat pengebom siluman H-20 yang dirahasiakan selama 1 dekade akhirnya muncul dalam foto satelit dengan kemampuan untuk membawa hulu ledak nuklir yang dirancang menembus sistem pertahanan rudal THAAD. Cina kini memiliki semua komponen untuk second strike capability yang kredibel, jelas mantan pejabat Pentagon Brad Roberts. Tapi, yang paling provokatif adalah keengganan Cina terlibat dalam diplomasi pengendalian senjata. Saat Amerika dan Rusia terikat perjanjian bernama New START, Beijing menolak mentah-mentah usulan dialog trilateral di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian berkata, "Arsenal kami masih 1/20 dari Amerika. Mengapa harus memangkas yang belum kami miliki?" Di balik semua ini, terdapat akar strategis yang lebih dalam, di mana Cina melihat ekspansi nuklirnya sebagai respon langsung terhadap ancaman Amerika. Sistem pertahanan rudal Ground-Based Mid-Course Defense milik Amerika di Alaska, penempatan rudal balistik THAAD di Korea Selatan yang mengurangi efektivitas rudal Dongfang 26, dan aliansi AUKUS yang memperkuat kehadiran nuklir Amerika di Pasifik. Semua ini bisa menghalangi serangan balik Cina. Mereka ingin mengunci Cina dalam strategic suffocation, tegas Jenderal Liu Guoji, Kepala Akademi Teknologi Pertahanan Cina dalam pidatonya tahun 2020. Tapi ada juga faktor internal, di mana kepemimpinan Xi Jinping melihat senjata nuklir sebagai simbol kemandirian teknologi dan kebangkitan nasional. Sebuah pesan kepada rakyat bahwa Cina tak akan pernah tunduk seperti di era Century of Humiliation. Tahun 2022, ketika Amerika mengkritik pembangunan silo, Kementerian Pertahanan Cina justru membalas dengan pamer foto satelit yang menunjukkan 100 kapal perang Amerika di Laut Cina Selatan. Jika Anda menganggap 300 silo sebagai ancaman, bagaimana dengan 100 kapal perang di depan pintu kami? Bayangkan, sebuah negara yang baru berdiri, porak-poranda oleh perang saudara, dikepung ancaman invasi, dan ditinggal kabur oleh sekutu terdekatnya. Lalu dalam waktu kurang dari 1 dekade, meledakkan bom nuklir pertamanya di tengah gurun yang tak berpenghuni. Inilah sejarah Cina yang tak pernah dikisahkan dengan benar. Bukan sekedar sejarah teknologi, tapi epik perlawanan yang diukir dengan darah, keringat, dan sempoa kayu. Tahun 1960, ketika 1.390 ahli nuklir milik Soviet tiba-tiba ditarik pulang oleh Nikita Khrushchev, Mao Zedong tidak meratap. Mao Zedong malah menggerakkan tangan ke udara dan berkata, "Kita akan hidup dengan kentang busuk selama 20 tahun, asal bisa bikin bom atom." Itulah mentalitas yang mengubah Cina dari negara miskin menjadi kekuatan nuklir global. Dan inilah detil-detil brutal yang membuat dunia tercengang. Awalnya, Cina benar-benar buta. Saat program nuklir resmi diluncurkan tahun 1955, negara ini bahkan tak punya reaktor penelitian. Mereka mengandalkan bantuan Uni Soviet yang pada tahun 1957 membantu membangun program bernama China First Reactor di Beijing, tapi hanya untuk ditinggalkan begitu saja dan tidak terurus. Selain memulangkan para ahli, Khrushchev juga menghancurkan semua dokumen teknis yang tersisa. Cina terjebak di titik nol. Tanpa uranium, tanpa komputer, tanpa desain bom. Tapi di balik layar, Zhou Enlai, mantan Perdana Menteri Cina kala itu, sudah menyiapkan rencana darurat. Sejak 1958, ia mengirim tim geolog ke Xinjiang untuk mencari uranium di bawah terik gurun Taklamakan. Hasilnya,
mereka menemukan biji uranium berkualitas buruk di Guangdong dan Wang Gancang, sang ilmuwan, memutuskan untuk memprosesnya secara manual. Dengan tungku kayu dan cairan kimia murah, mereka berhasil menghasilkan 200 gram uranium murni pada tahun 1963 yang cukup untuk satu bom atom. Tapi masalah terbesar bukan di situ. Tanpa komputer super seperti yang dimiliki Amerika atau Soviet, bagaimana menghitung reaksi fisi nuklir? Deng Jiaxian, sang arsitek bom atom China, dan timnya bekerja 20 jam sehari di laboratorium Mianyang, menggunakan kalkulator mekanis dan sempoa kayu untuk menghitung persamaan diferensial yang sangat-sangat rumit. Setiap malam, suara sempoa berderak seperti jangkrik di seluruh gedung. Mereka bahkan harus menghitung ulang data yang salah karena kesalahan manusia, dan ketika tekanan politik dari Mao Zedong semakin menggila, beberapa ilmuwan nekat menyembunyikan data di bawah kasur untuk menghindari penyitaan oleh Garda Merah. Di tengah semua ini, Zhou Enlai diam-diam melindungi mereka dengan label Proyek Prioritas Nasional 002, sebuah sandi yang bahkan Garda Merah tak berani untuk mengganggunya. Lalu datanglah momen paling dramatis, 16 Oktober tahun 1964. Di Lop Nur, gurun pasir di Xinjiang yang suhunya mencapai 50 derajat Celcius, bom atom pertama Cina dengan kode 596 yang merujuk pada Juni 1959 saat Soviet mundur, dinaikkan ke menara setinggi 102,4 meter. Tidak ada yang tahu pasti apakah akan meledak. Qian Xuesen, sang bapak rudal Cina, berbisik pada Deng Jiaxian, "Kalau gagal, kita berdua harus bunuh diri." Pukul 15.00 waktu setempat, tombol ditekan. Ledakan 22 kiloton menghancurkan menara dalam sekejap, mengirimkan jamur api setinggi 7 kilometer. Di Beijing, Mao Zedong menari-nari di ruang rapat sambil berteriak, "Sekarang kita punya tongkat bambu untuk menghancurkan kursi imperialis." Tapi di Washington, John F. Kennedy marah besar. Amerika segera mengajukan resolusi di PBB untuk mengisolasi Cina, tapi Prancis, yang baru saja menguji bom hidrogennya, malah mengirim ucapan selamat. Lebih ironis lagi, Uni Soviet yang dulu menghina Cina justru ketakutan melihat keberhasilan ini. Khrushchev sampai membatalkan kunjungan ke Cina dan mengirim mata-mata untuk mencuri data uji coba. Cina langsung mengejar bom hidrogen dan inilah yang benar-benar membuat dunia terperangah. Tahun 1965, Yu Min, seorang fisikawan teoretis yang tak pernah kuliah di luar negeri, menemukan desain revolusioner yang kini disebut skema Yu. Alih-alih mengikuti desain Teller Ulam ala Amerika, Yu Min menggunakan lapisan uranium sebagai reflektor neutron sehingga bom bisa meledak dengan bahan fusi lebih murah dan tanpa tritium mahal. Hasilnya, pada tanggal 17 Juni 1967, Cina menguji bom hidrogen 3,3 megaton hanya 32 bulan setelah bom atom pertama. Bandingkan dengan Amerika yang butuh 75 bulan atau Soviet 66 bulan. Ini seperti lari maraton lalu langsung lompat tinggi. Yang lebih mengejutkan, uji coba ini dilakukan di tengah revolusi kebudayaan saat Garda Merah sedang gila-gilaan menyerang intelektual borjuis. Deng Jiaxian sempat dipaksa membersihkan kandang babi selama 3 bulan, tapi Zhou Enlai langsung mengeluarkannya dengan alasan dia butuh tangan untuk menghitung bom, bukan sekop. Namun bom nuklir tanpa rudal pengirim adalah mainan. China tahu ini. Maka tahun 1966, mereka melakukan aksi gila, menggabungkan hulu ledak nuklir dengan rudal Dongfeng 2 dan menembakkannya dari Jiuquan ke Lop Nur, sejauh 894 km. Ini adalah uji coba rudal nuklir pertama di dunia yang dilakukan oleh negara ketiga setelah Amerika dan Soviet. Tapi prosesnya kacau balau. Tahun 1962, rudal Dongfeng 2 pertama kali diluncurkan dan meledak di udara karena kesalahan sistem pemandu.
Qian Xuesen, yang dijuluki orang terbang karena kejeniusannya, langsung marah besar. Ia memaksa timnya bekerja tanpa tidur selama seminggu, mengganti seluruh komponen dengan alat-alat sederhana. Kita tidak punya uang untuk komputer, tapi kita punya otak. Saat uji coba sukses pada tahun 1966, Mao Zedong tersenyum puas. Sekarang Amerika tahu rudal kita bisa menghantam Los Angeles. Tapi Cina tak puas hanya dengan rudal darat. Mereka butuh kapal selam nuklir untuk second strike capability, yaitu kemampuan membalas meski basis darat hancur. Tahun 1970, kapal selam Type 091 Changzheng 1 diluncurkan di Lushun, tapi masalahnya rudal balistiknya JL-1 hanya punya jangkauan 1.777 km. Artinya, kapal selam harus berani masuk ke perairan Amerika untuk bisa menembak. Solusinya? Buat rudal lebih canggih. Pada tahun 1982, rudal JL-2 akhirnya diuji dari Type 092 Xia Class di Laut Kuning. Tapi uji coba pertama gagal total, rudal meledak di dalam tabung peluncur. Peng Xilu, sang insinyur, hampir bunuh diri karena malu, tapi Deng Xiaoping menenangkannya dengan kalimat ikonik. Satu kegagalan kecil tidak menghancurkan langit. 2 tahun kemudian, JL-2 akhirnya sukses. Meski jangkauannya masih 7.400 km, terlalu pendek untuk mengancam daratan Amerika. Cina butuh Dongfeng 5. Dongfeng 5 adalah monster, rudal balistik antar benua, ICBM dengan jangkauan 12.000 km, cukup untuk menghantam New York dari Xinjiang. Tapi mengujinya bukan hal mudah. Tahun 1980, Cina meluncurkan Operasi 580. Mereka mengerahkan 18 kapal dan 50.000 personel, termasuk kapal pengintai Amerika yang diam-diam mengikuti uji coba. Tapi yang lebih menegangkan, rudal harus melewati sistem pertahanan rudal Amerika di Johnston Atoll. Untungnya, Dongfeng 5 menggunakan teknik decoy, pengecoh yang membuat radar Amerika kebingungan. Namun, di balik semua keberhasilan ini, program nuklir Cina nyaris hancur oleh revolusi kebudayaan. Dari tahun 1966 hingga 1969, Garda Merah menyerbu laboratorium nuklir, menuduh ilmuwan sebagai musuh kelas. Deng Jiaxian dipaksa mengenakan papan bertuliskan borjuis akademis dan diarak keliling kota. Qian Xuesen disekap di rumahnya selama 6 bulan. Tapi Zhou Enlai bergerak cepat. Ia memindahkan 3.000 ilmuwan ke Base 603 di Anhui, sebuah kompleks rahasia di pegunungan yang tak terdeteksi Garda Merah. Bahkan ketika Mao Zedong sakit parah pada tahun 1976, ilmuwan nuklir tetap dilindungi. Mereka adalah aset negara yang tak tergantikan, kata Deng Xiaoping. Setelah Mao Zedong meninggal, Cina mengubah strategi. Deng Xiaoping mengalihkan fokus dari deterensi ofensif ke deterensi minimal, yang artinya hanya mempertahankan cukup senjata untuk membalas serangan, tapi tidak untuk menyerang lebih dulu. Tahun 1986, fasilitas pengayaan uranium di Hanzhong dibangun, meningkatkan produksi hulu ledak menjadi 10 per tahun. Tapi yang lebih penting, Cina mulai bermain diplomasi. Tahun 92, mereka bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT sebagai negara pemilik senjata, sebuah langkah cerdik untuk mendapatkan akses teknologi nuklir sipil dari Barat. Tahun 96, Cina menandatangani Perjanjian Larangan Pengujian Nuklir Komprehensif yang disingkat CTBT, tapi sebelumnya mereka telah melakukan uji coba terakhir pada tanggal 21 Juli tahun 96, sebuah ledakan subkritis yang tak melanggar perjanjian. Kami menutup buku uji coba, tapi tidak menutup pintu inovasi. Memasuki abad ke-21, China tak lagi bermain defensif. Mereka meluncurkan Dongfeng 31 pada tahun 99, yaitu rudal balistik antar benua pertama yang bisa bergerak di darat sehingga sulit dilacak. Tapi yang benar-benar mengguncang dunia adalah Dongfeng 41. Diluncurkan pada tahun 2019, rudal ini bisa membawa 10 hulu ledak independen yang disebut EMIRV dan dapat menjangkau seluruh daratan Amerika dari Xinjiang.
Tapi yang lebih mengerikan adalah Dongfeng ZF, yaitu kendaraan luncur hipersonik yang terbang pada Mach 10 dan bisa menghindari sistem pertahanan rudal THAAD milik Amerika. Dan sekarang, China sedang dalam nuclear sprint. Laporan Federasi Ilmuwan Atom pada tahun 2023 menyebut bahwa China memiliki 600 hulu ledak nuklir, naik drastis dari 350 pada tahun 2021. Dengan fasilitas pengayaan baru di Lop Nur yang bisa memproduksi 300 kg uranium per tahun, angka ini diprediksi mencapai 1.000 di tahun 2030. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah perubahan kebijakan. Selama ini, China bersikeras pada no first use, tapi pada tahun 2022, Kementerian Pertahanan mengisyaratkan kebijakan ini bisa berubah jika Amerika memperkuat sistem pertahanan rudalnya. Kami tidak akan memulai perang nuklir, tapi kami juga tidak akan mati diam-diam. Di balik semua ini, ada wajah-wajah yang jarang disebut, seperti Guo Yonghuai, fisikawan yang tewas dalam kecelakaan pesawat pada 1968, tapi tubuhnya ditemukan memeluk koper berisi data bom hidrogen. Atau Cheng Kai-jia, ilmuwan yang tinggal di tenda di Lop Nur selama 20 tahun untuk memastikan uji coba nuklir aman. Di Mianyang, museum rahasia menyimpan sempoa kayu yang digunakan Deng Jiaxian, serta surat Mao Zedong yang berbunyi, "Tanpa bom nuklir, kita hanya daging di atas piring untuk dimakan musuh." Geopolitik 2025, ketika Timur bersatu, Barat kehilangan kendali. Tahun 2025, dunia semakin terbelah menjadi dua blok yang saling bersaing dengan intensitas yang belum pernah terjadi sejak era Perang Dingin. Di satu sisi, aliansi yang semula dianggap rapuh antara China, Rusia, dan Iran kini telah mengkristal menjadi entitas strategis yang terstruktur dengan baik. Di sisi lain, Amerika Serikat memimpin koalisi yang terdiri dari NATO, Sekutu Eropa, dan Israel dalam menghadapi apa yang mereka sebut sebagai ancaman sistemik terhadap tatanan berbasis aturan. Januari 2025, Moskow dan Teheran secara resmi menandatangani Comprehensive Strategic Alliance Agreement yang membentuk Russia-Iran Energy Alliance yang komprehensif, menandai matangnya kemitraan dua negara ini di bidang energi, yang kini menjadi tulang punggung ekonomi mereka setelah sanksi berat habis-habisan dari Barat. Aliansi ini bukan hanya mencakup pertukaran teknologi nuklir sipil, tetapi bahkan menyasar pembangunan infrastruktur energi bersama di wilayah Laut Kaspia yang kaya sumber daya. Namun yang lebih mengejutkan adalah evolusi keterkaitan tiga arah dengan Beijing, di mana China kini berperan sebagai penghubung utama antara kedua negara dalam perdagangan dan investasi, terutama melalui jalur perdagangan darat yang menghubungkan Asia Tengah dengan Timur Tengah. Pada pertengahan tahun 2025, istilah CRINC, China, Rusia, Iran, dan North Korea mulai digunakan secara luas dalam dokumen resmi NATO untuk menggambarkan aliansi yang semakin terkoordinasi antara keempat negara tersebut yang dianggap sebagai tantangan terbesar bagi keamanan Euro-Atlantik sejak berdirinya aliansi ini. Yang membuat Barat khawatir adalah pertukaran teknologi militer yang semakin intensif, termasuk transfer sistem pertahanan udara S-400 milik Rusia ke Iran, dikembangkannya rudal hipersonik Cina-Iran, serta pelatihan pasukan khusus antar negara yang sebelumnya tidak terjadi. Namun demikian, Moskow dan Beijing tampaknya masih berhati-hati untuk tidak terlibat dalam keterikatan militer yang terlalu dalam dengan Iran, lebih memilih memberikan dukungan politik, sembari menghindari keterlibatan langsung dalam konflik regional. Puncak ketegangan terjadi pada Juni 2025 ketika Iran melancarkan serangan udara besar-besaran sejumlah kota-kota Israel. Yang mengejutkan dunia, respon China dan Rusia terhadap serangan tersebut justru jauh lebih tenang dari yang diperkirakan, meskipun keduanya secara resmi mengutuk tindakan Israel.
Reaksi ini memicu spekulasi di kalangan analis bahwa aliansi Krink mungkin tidak sekuat yang diproyeksikan atau bahwa 4 negara besar tersebut sedang menghitung ulang strategi mereka dalam menghadapi eskalasi di Timur Tengah. Walau bagaimanapun, setelah konflik Juni tersebut, Iran justru meningkatkan upaya diplomatiknya ke Rusia dan Cina. Dalam konteks yang lebih luas, ketegangan yang melibatkan Suriah, Iran, dan Israel berisiko memicu konflik lebih besar yang akan mengancam keamanan dan kohesi Eropa, terutama melalui meningkatnya gelombang migran. Eropa sendiri berada dalam posisi yang semakin rumit, terpecah antara keinginan untuk menjaga hubungan ekonomi dengan Cina dan tekanan dari Amerika untuk mengambil sikap lebih keras terhadap Beijing. Uni Eropa kini menghadapi tantangan seismik dalam lanskap geopolitik, dipicu sebagian oleh invasi Rusia ke Ukraina. Pada konferensi tingkat tinggi NATO di Den Haag pada bulan April 2025, aliansi tersebut secara resmi memperbarui ancaman utamanya dengan menyebut Rusia sebagai ancaman paling signifikan dan langsung. Iran disebut sebagai aktor yang menstabilkan, dan Cina disebut sebagai tantangan sistemik. Sebuah pergeseran mendasar dari posisi sebelumnya yang lebih fokus pada Moskow saja. Dokumen konferensi NATO tersebut juga menyoroti kemitraan Iran dengan Rusia, Cina, dan Korea Utara yang semakin mempersulit lanskap keamanan internasional dan menantang kepentingan Euro-Atlantik secara brutal. Sebagai respons, NATO telah memperluas kehadiran militernya di Timur Tengah dan Laut Merah, di mana kapal perang Amerika dan sekutu Eropa kini rutin melakukan operasi bersama untuk melindungi rute perdagangan dari ancaman serangan drone dan rudal balistik dari Iran. Bagi Amerika, tahun 2025 menandai pergeseran strategis, menggabungkan ancaman dari Cina, Rusia, dan Iran dalam satu kerangka yang sangat koheren. Pentagon telah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar 15 miliar dolar untuk sistem pertahanan rudal di Timur Tengah dan Indo-Pasifik, sementara Israel menjadi pusat pengembangan teknologi pertahanan canggih yang berbagi intelijen dan sistem senjata dengan Amerika dan sekutu Asia seperti Jepang dan Australia. Sementara itu, di kubu lain, Cina terus memperkuat narasi multipolar world order melalui forum kerjasama global yang diadakan di Beijing pada bulan Maret 2025, dihadiri oleh 87 negara dari Global South yang sebagian besar pro-Rusia dan pro-Iran. Dalam forum tersebut, Xi Jinping mengumumkan inisiatif New Security Concept yang menolak apa yang disebutnya sebagai hegemoni militer Amerika dan menawarkan alternatif keamanan tanpa kehadiran militer asing. Pada saat yang sama, Cina juga meningkatkan kehadiran militernya di Laut Cina Selatan dan memperkuat pangkalan militer di negara Djibouti yang kini menjadi titik pengintaian strategis terhadap operasi Amerika di Teluk Aden. Yang paling mengkhawatirkan bagi analis keamanan adalah kemungkinan krisis Kuba versi modern yang bisa dipicu oleh eskalasi di Selat Hormuz atau Laut Cina Selatan. Ketika Iran semakin agresif dalam mengancam rute perdagangan minyak global, Cina yang terus memperluas klaim wilayahnya di Laut Cina Selatan, dan Rusia yang semakin terdesak di Ukraina, maka ketiga negara tersebut bisa jadi akan memutuskan untuk mengambil risiko besar dalam konfrontasi dengan pihak Amerika dan Barat.